Langit tak tinggi, singgasana terus menjulang kawan. Oh, harta mendebit semudah mengkredit. Janganlah melamun. Kau dapat melakukan apapun, nak, katanya. Berkonfrontasi dengan kemalangan si miskin. Adakah harta yang terbagi? Komposisi jiwamu tak lengkap. Kau serigala, namun kau domba. Puisi Orang Kaya, karya Dospi Setiawan. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa, namun yang pasti usia kita tetap bertambah. Dan berjumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, seperti biasa kita tetap melihat hal-hal di sekitar kita, kejadian-kejadian di sekitar kita, dan kita lihat dari sisi lainnya. Ya, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Ya, karena setiap masalah punya sudut pandang yang berbeda. Tergantung dari mana Anda memandangnya. Dan tadi kita coba membuka dengan puisi Orang Kaya. Ada apa sih dengan orang kaya? Sebetulnya tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Orang kaya tetaplah orang kaya. Namun seringkali terjadi permasalahan atau ya semacam masalah sosial lah, kecemburuan sosial antara orang miskin dan orang kaya, dan itu wajar terjadi di mana-mana. Tapi yang juga terjadi, orang kaya menindas orang miskin. Dan itu terjadi juga di mana-mana. Apalagi ketika sebuah negara atau sistem yang berlaku di suatu negara adalah kapitalis. Ketika yang punya modal yang berkuasa. Begitu. Jadi ketika yang punya modal yang berkuasa, yang menguasai, artinya bukan hanya pemerintahan, tapi sektor ekonomi misalnya, ya akhirnya mereka yang menentukan semua. Si miskin ya ikut tak ikut, suka tak suka harus ikut. Kan begitu. Nah, kenapa kita membahas orang kaya? Karena sebetulnya sih orang kaya menurut saya sih nggak ada masalah gitu kan, nggak ada ya. Dan tidak semua orang kaya jahat gitu. Banyak juga yang baik gitu kan, dan sangat banyak malah mungkin presentasi yang yang tidak disukai orang atau ulah mereka itu hanya sedikit saja gitu. Namun stigma yang tertanam dalam masyarakat terutama kelas bawah ya begitu. Orang kaya seringkali dinilai sombong. Seperti tadi, walaupun itu tidak semuanya dan tidak banyak. Banyak yang baik, banyak yang rendah hati, banyak yang dermawan. Tapi masalah berikutnya adalah ketika lari ke hobi. Ya, hobi. Orang kaya tentu hobinya berbeda dengan orang miskin. Ya. Orang kaya hobinya tentu disesuaikan dengan kantong mereka. Olahraga juga begitu. Ya. Orang miskin cukup olahraganya lari, cukup olahraganya angkat-angkat karung di rumah. Ya orang kaya olahraganya bisa saja main golf yang tarifnya sekian, gitu. Lapangan golfnya sekian, caddy-nya sekian, stick golfnya sekian, celana golfnya harganya bisa beli baju satu keluarga orang miskin gitu. Ya tapi nggak ada masalah juga karena sesuai dengan keuangan mereka, boleh-boleh saja. Namun hobi mereka itu ada yang terkadang berdampak pada orang lain. Bukan hanya berdampak, terkadang merugikan. Kenapa? Contoh, ya, misalnya hobi mereka mengkoleksi motor gede atau motor besar, motor yang ber-cc besar, hampir sama dengan cc mobilnya orang miskin, mobilnya orang biasa-biasa saja, begitu.
Ada yang salah? Kalau mereka memiliki itu tidak salah, itu hak mereka. Permasalahan terjadi ketika sudah ada di areal umum, misalnya di jalan raya. Ya, ketika konvoi motor gede lewat, ya akhirnya yang lain dipaksa minggir. Kan begitu. Tapi ya bukan hanya motor gede sih, tapi ketika komunitas lewat, saya tahu ada banyak komunitas ya. Tapi kalau komunitas kecil-kecil kayak Vespa, atau kayak motor Cup 70 ya, atau ini juga nggak begitu-begitu amat gitu kan. Tapi ketika rombongan motor gede ya terasa betul ya. Jalan raya ini ketika mereka lewat harus milik mereka, yang lain harus minggir. Celakanya lagi, hobi mereka itu juga bisa dapat fasilitas ya. Ketika konvoi mereka mau lewat, mereka merasa perlu mendapatkan jalan, ya polisi dengan siap siaga pula mengawal mereka gitu. Ya, ada forwarder di depan, wing 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 wing. Padahal yang berhak dapat pengawalan siapa sih? Kalau menurut saya ya hanya 3 saja. Pertama, pejabat negara yang sedang melakukan tugas negara, ya artinya kalau dia bertugas untuk negara. Kalau dia pulang ke rumahnya kan bukan bertugas untuk negara. Itu harusnya tidak perlu dapat pengawalan. Tapi itu menurut saya. Yang kedua, mobil jenazah. Ya itu memang perlu, ya. Karena dalam konteks apalagi kalau orang Islam misalnya, semakin cepat jenazah dikuburkan semakin baik begitu. Nah kemudian yang ketiga, orang sakit karena menyangkut nyawa, dia butuh pengobatan secepatnya, makanya perlu pengawalan, perlu sirine itu berbunyi, dia menguing-nguing, dia berputar-putar gitu. Di luar itu saya rasa tidak ada yang perlu ya. Kita sama-sama bayar pajak, sama-sama menikmati jalan raya, sama-sama pula menikmati macetnya. Nah, kalau orang kaya mau hobinya naik motor gede tidak terlalu macet, ya silakan bawa motornya ke tempat yang tidak ada orang. Kalau orang kaya, silakan sewa pesawat, bawa motor Anda ke tempat yang tidak ada orang. Silakan Anda main motor sepuas-puasnya, tak perlu pengawalan. Anda mau jukir balik, Anda mau terbang dengan motor Anda, ya silahkan saja. Tapi kalau Anda sampai mengganggu pejalan lainnya, ya itu baru masalah. Karena tidak ada alasan Anda harus nomor 1 memakai jalan raya. Karena tidak ada kepentingan negara yang Anda bawa. Yang ada kan kepentingan Anda sendiri. Kan gak begitu? Jadi apa? Ya sebaiknya polisi juga berpikir. Jangan asal kawal saja. Tuh, contoh kemarin di Bukit Tinggi. Bukan hanya orang miskin, bukannya rakyat jelata. Aparat negara pun dihajar sama gerombolan motor gede itu. Itu menunjukkan arogansi orang kaya. Dalam hal ini oknum, bukan semuanya. Tapi ada. Memang begitulah kita. Ketika sudah kaya, ketika banyak uang, kita merasa kita orang paling penting. Kita merasa kita harus nomor 1. Kalau ada yang menghalangi, ya sikat saja. Tapi bukan hanya pada level orang kaya, lebih kaya saja ya. Orang naik mobil seringkali meremehkan orang naik motor, seolah mobilnya perlu lewat. Orang naik motor begitu juga, marahi orang naik sepeda atau jalan kaki gitu, karena mereka perlu cepat katanya. Artinya apa? Artinya memang ya mental kita yang bermasalah. Ketika kita mulai punya uang, kita merasa berkuasa. Kita merasa bisa melakukan sesuatu. Ya, dan kalau dirunut sih, ya memang begitulah adanya kita bangsa Indonesia. Kenapa? Ya itulah mental jajahan Belanda. Warisan dari Belanda. 350 tahun diinjak-injak harga diri. Nah, dan melihat kenyataan bahwasannya siapa yang punya uang bisa selamat. Nah, itu nggak sengaja, nggak sadar, turun-temurun. Siapa yang punya uang bisa berkuasa. Nah, itu turun-temurun akhirnya sampai ke masa sekarang. Siapa yang punya uang, dia merasa bisa melakukan apa saja. Merasa bisa membuat semuanya menjadi milik dia. Persis sama seperti tadi. Kelompok motor gede tadi, hobinya orang kaya. Ya bagi saya hobi mereka nggak masalah. Mau koleksi pesawat juga nggak apa-apa. Ya cuman artinya kenapa? Ketika Anda berada di areal milik umum,
ya Anda harus beri kesempatan orang lain juga. Nggak ada hak Anda jadi nomor satu di situ. Ya, tak perlu pula pengawalan. Anda pakai motor gede silakan, tapi ya harus ikut. Macet ya macet juga. Dan begitu. Masa untuk hobi Anda orang lain yang harus dikorbankan? Orang lain harus mengalah untuk hobi Anda. Emang kalau Anda konvoi, berubah nasib negara ini. Ingat, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Anda setuju dengan saya? Selamat malam, Indonesia.